Seperti yang kita ketahui ya, akhirnya Irish Bella ini memutuskan dengan cepatnya menikah lagi. Menikah lagi Irish Bella ini. Dalam waktu sesingkat. Kayak Iris apa Irish sih? Irish kupingku. Irish kuping lo. Dia kayaknya temen lo ya, kayaknya sama tuh. Kalau patah hati untuk urusan jatuh cinta. Langsung ada bumper ya? Iya, cepet banget Mbak. Aku sebagai penonton ya, maaf nih. Bukannya terakhir kali kita dengar kabar kan suaminya kan terjerat kasus ya. Ada masalah dengan hukum kan. Kayaknya itu belum lama ya. Kok tiba-tiba udah kawin lagi ya? Cinta datang nggak tanpa permisi, say. Oh, cepet banget ya. Namanya juga hidup. Oh iya gitu. Oh, ini nyindir siapa kamu? Nggak nyindir siapa? Gue tahu nih nyindir siapa nih dia. Enggak, jadi maksud aku tuh gini, saya sebagai penonton gitu ya, tadi ngomongin perempuan independen, nggak salah dong kalau kita tuh jadi beranggapan, apa jangan-jangan ini contoh perempuan yang nggak independen. Sakingku nggak independennya, perlu buru-buru punya suami lagi supaya ada gantungan hidup gitu loh. Nah, kalau tanya perempuan kayak gue. Kalau lo tanya gue, kalau gue tuh bukan masalah independen atau tidaknya. Kalau gue tuh lebih mementingkan companionnya. Oh, teman hidup. Teman hidupnya. Gue membutuhkan seseorang di dalam hidup gue. Oke. Gue perlu imam dalam ceritanya gue Irish Bella. Irish, halo selamat ya sayang. Ini ceritanya aku kamu ya. Aku tuh kamu yang kamu nggak undang aku. Mewakili ya. Aku agak kesal karena kamu tidak cerita sama aku ya. Jadi kalau aku tuh ya sebagai Irish Bella ya aku tidak melihat karena aku membutuhkan orang karena biaya hidup, karena gue punya anak-anak, enggak. Tapi gue membutuhkan company ya. Oh, just sama berarti sama aku. Sama. Iya, gue butuh seseorang, gue perlu laki-laki. Ceritanya nih ya, gue Irish Bella, bukan gue per POV nih, point of view. Gue perlu seseorang untuk jadi imam, gue perlu seseorang yang untuk benar-benar jadi temen gue. Yang gue bisa cerita bersama-sama dengan gue. Dan hidup bersama dengan gue yang membesarkan anak-anak gue bersama gitu. Kalau gue mah begitu. Udah lama kenal Iris? Apa? Udah lama? Baru kemarin sih. Banget kayaknya pemberitaan hidup Mbak Iris. Enggak, karena sebenarnya kayaknya ceritanya Irish Bella ini juga kenalnya belum lama loh, Bo. Lah, makanya netizen tuh bilang pas kawinan kemarin lu nggak baca, nggak sempet denger. Apa bilangnya? Kok kelihatan kayaknya mukanya Mbak Iris nggak kelihatan bahagia-bahagia amatnya? Bahagia. Masa? Bahagia karena lumayan duitnya banyak. Oh gitu. Coba kita spill Enggak. ekspresi wajahnya Mbak Iris yang my. katanya +62 melihat video tersebut dan pernikahan Mbak Iris. Definisi bukan cinta tapi melanjutkan hidup dari ekspresinya. Aku sedih ya lihat Amar Joni, tapi ya Mbak Iris juga berhak bahagia. Perempuan juga bisa nunggu, tapi ya mau sampai kapan gitu terus katanya. Tapi ya, gue juga tidak bisa 100% ikut-ikutan netizen memojokkan keputusan Iris. Dalam arti gini, gue kalau punya pasangan hidup gue berbuat salah lebih dari 1 kali, gue juga nggak mau buang-buang waktu loh nungguin pasangan hidup gue. Gue mau move on kali dengan hidup gue. Apalagi orang kayak lu direbutin sama cewek-cewek kayak apa ya kan? Nah, jadi kita nggak bisa salahin juga kalau Mbak Iris Bella buru-buru membuka lembaran baru. Dia juga pengen hidup kali. Bukan lagi. Kan tiap perempuan beda-beda. Kalau Ola kan beda. Dia kan yang, gue begini. Tapi kan ada juga perempuan yang mungkin memang nggak bisa banget untuk sendiri. Soalnya Ren, ada tuh satu kasus selebriti yang diperbandingkan dengan Iris Bella tuh suaminya juga punya terlibat kasus hukum. Siapa? Zulkiflia. Nah, dia kan juga suaminya terlibat masalah kasus hukum, juga. Tapi dia kayaknya nungguin. Dia nggak mau langsung nikah. Iya, dia mendampingi. Tidak cerai ya? Nggak cerai. Mendampingi. Bo, tapi kalau dia nada sama Jerry Aurum waktu itu juga kan dia masukkan Jerry masuk karena ada kasus, tapi juga mereka tidak memutuskan untuk buru-buru untuk punya pasangan baru sampai dengan sekarang bahkan. Nah, itu sampai sekarang. Terus apa masalahnya sekarang? Hah? Apa masalahnya? Enggak, masalahnya. Ya, sebenarnya nggak ada masalah. Yang penting gini, apapun itu buat wanita yang sudah menjanda seperti saya. Itu ngeri kali ya. Ya buat wanita yang sudah menjanda seperti saya, itu keputusan kalian untuk memutuskan mau menikah cepat atau tidak. Ya kan? Kayak
kayak aku saat ini aku fokus untuk bekerja. Ya kan kalau ada laki-laki deket aja. Kenapa lu tawa? Enggak, orang gue lagi ngelipet ini biar nggak kotor. Terus lu ketawanya tuh bermakna. Enggak, Betul, Iya. jangan terburu-buru memutuskan. Walaupun kalau untuk perempuan atau laki-laki di luar sana yang terburu-buru memutuskan, kayak Iris kan kelihatannya cepat banget, udah memulai bab baru. Kita juga nggak bisa terlalu cepat untuk ngejudge, karena setiap orang pasti punya pertimbangan masing-masing. Iya. Tapi kecuali lu kalau ke gue, lu pasti udah kayak Karen. Ya, kalau gue mah ke lu mah buru-buru ngejudge karena kan gue berasa kenal. Nah kalau kita ke Iris Bella, kita mah kenal enggak, kenapa lu buruan amat ngejudge gitu loh, La. Oh iya, ya pokoknya gini intinya kalau menurut kalau aku memang menjaga-jaga karena kan aku udah menikah 2 kali dong. Untuk yang ketiga kali. Rencananya berapa kali? Jadi menurut kalian, menurut Ola Ramlan, keputusannya Iris Bella langsung menikah, oke atau tidak? Aku nggak bisa sebut, itu menurut aku itu udah urusannya dia sendiri. Karena gimana pun juga yang tahu hatinya dirinya. Kita sebagai orang ya netizen ya cuman bisa ngelihat dan mendoakan yang bahagia buat Iris Bella dengan sang suami yang bernama Haldi tersebut. Ya kan, karena katanya kan memang dia ngejar-ngejar udah lama banget. Ya mungkin ya dengan begini mungkin Iris lebih bahagia lagi. Yang penting menurut aku sih anak-anak ya. Itu yang nomor 1 karena kebahagiaan anak-anak itu penting. Dan yang kedua yang pasti figur ayahnya tuh tidak ketinggalan gitu di mental anak tersebut. Jadi ya si Amar Zoninya juga bisa akrab dengan suami baru Iris. Itu sih yang aku harapkan. Mudah-mudahan. Begitu juga mungkin kalau Haldi, aku nggak tahu Haldinya itu udah pernah bernikah apa belum, aku nggak tahu. Udah ya itu juga akrab karena aku ngelihat ke aku gitu. Aku juga maunya nanti pasangan-pasangan dari mantan suami aku tuh juga deket sama aku gitu. Karena itu mental anak-anak gitu, itu yang kena. Ya, sama satu hal sih ya, terlepas dari apa yang terjadi dan komentar orang, aku sih cukup angkat topi sama keputusan Iris Bella. Karena buat aku perempuan-perempuan kayak Iris Bella itu sebetulnya adalah perempuan-perempuan mandiri. Gambaran perempuan mandiri. Iris Bella itu perempuan mandiri ya. Perempuan yang tidak malu mengambil sikap untuk melanjutkan hidup. Hidup itu maju ke depan, Bo. Bukan ke belakang. Apa yang terjadi di belakang, aduh udah tinggalin deh, ke depan aja yang kita pikirin. Boleh nggak begitu? Tapi gue mau nanya deh, sebenarnya lo percaya nggak sih kalau cinta Iris Bella itu habisnya di Amar? Karena rame kan di sosial media yang ngomongin itu. Bahwa sebenarnya cintanya habis di Amar. Gini. Gininya ulang lagi. Gini. Keren. Ulang lagi. Gini. Laki banget ya. Ulang lagi. Mari kita hormati kehadiran Mas siapa? Suaminya Haldi. Mari kita hormati kehadiran Mas Haldi. Sudah jangan diungkit-ungkit lagi perkara Mas Amar. Nah ini ke nenek-nenek. Dari yang ini, dari gini, apa yang gitu. Apa yang terjadi di Amar biarlah itu jadinya di Amar. Oke. Oke, baik. Aduh sayang. Iya, siap. Aduh. Oke, udah ya kita tuntaskan di sini ya. Tuntaskan di Udah sini aja. pokoknya doa terbaik buat Iris. Iya, buat terbaik buat Bahagia Ira. Dan selalu. kalian juga doain dong aku segera menghalalkan yang aku ingin. Mudah-mudahan halalkan. Desember sebelum tutup tahun nikah ya. Amin. Kita kembali lagi minggu depan di hari yang sama. Spill the tea. Bye-bye.